Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Menstruasi atau haid adalah peluruhan dinding rahim sebelah dalam atau endometrium yang terjadi pada wanita yang memasuki masa pubertas. Nah, kapan sih peristiwa siklus menstruasi itu terjadi? Nah, menstruasi di sini terjadi setiap 28 hari sekali. Kira-kira ya. Nah, ingat terjadinya siklus di sini tidak paten ya. Maksudnya 28 hari sekali ini adalah rata-rata. Kemudian fasenya ada apa saja? Nah, ada 4 fase di sini. Yang pertama adalah fase menstruasi. Kemudian yang kedua adalah fase praovulasi. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Dan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Dan hormon-hormon apa saja yang berperan? Ada 4 hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Yang pertama adalah hormon FSH. FSH adalah kepanjangan dari follicle stimulating hormone atau hormon pemacu folikel. Berarti kerja atau pengaruh dari hormon ini adalah memacu pertumbuhan folikel atau kantong-kantong yang menyelimuti calon ovum. Yang kedua ada hormon LH, luteinizing hormone. Nah, hormon ini bekerja dengan cara mempengaruhi terjadinya peristiwa ovulasi. Hormon FSH dan LH diproduksi pada hipofisis. Hormon yang ketiga adalah hormon estrogen yang bekerja dengan cara mempengaruhi pembentukan endometrium. Dan yang terakhir adalah hormon progesteron yang akan mempertahankan ketebalan endometrium. Nah, hormon estrogen dan progesteron ini diproduksi di dalam ovarium. Nah, sekali lagi Ibu ulangi ya. Siklus menstruasi terjadi setiap 28 hari sekali. Fasenya meliputi 4 tahapan atau 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, 2 fase praovulasi, 3 fase ovulasi, 4 fase pasca ovulasi, dan hormon-hormon yang berperan juga ada 4. Yang pertama adalah FSH, kemudian LH, estrogen, dan progesteron. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai fase-fase yang terjadi dalam siklus menstruasi. Tadi sudah Ibu singgung ya, bahwa dalam satu kali siklus menstruasi yang terjadi kira-kira setiap 28 hari sekali, ada 4 fase. Ya, ada 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima.
Fase tersebut ditandai dengan yang pertama terjadi karena tidak adanya fertilisasi. Kemudian korpus luteum. Korpus luteum di sini adalah folikel kosong yang sudah ditinggalkan oleh si ovum. Akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Sehingga yang terjadi adalah ovum dan endometrium akan meluruh dan terjadi pendarahan melalui vagina. Nah, supaya lebih mudah ingatan kalian nih, untuk fase menstruasi kalian cukup ingat saja bahwa di sini kadar hormon estrogen dan progesteron ya, di sini kadarnya sangat rendah. Kemudian penyebabnya adalah karena tidak terjadi atau tidak adanya peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Nah, maka anak-anak, kalau kita lihat dari grafik, nah di sini Ibu punya grafik siklus menstruasi ya. Fase menstruasi yang terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Ya, di sini ditandai dengan rendahnya hormon, terutama dari hormon estrogen dan progesteron. Sehingga terjadilah peluruhan dinding rahim atau endometrium. Makanya di sini ketebalan endometriumnya dia menurun. Seperti itu. Oke ya, masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase praovulasi atau disebut juga dengan fase folikel atau juga dikatakan fase proliferasi. Nah, fase ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-13, dihitung dari hari pertama terjadi menstruasi. Yang terjadi pada fase ini adalah rendahnya kadar hormon estrogen dan progesteron tadi di fase menstruasi ya, akan merangsang hipofisis untuk membentuk hormon FSH. FSH, Follicle Stimulating Hormone. Hormon ini akan memicu pematangan folikel. Nah, maka dari itu folikel kemudian akan matang dan terbentuk folikel de Graaff. Ini folikel yang sudah matang maksimal. Selanjutnya, folikel de Graaff akan menghasilkan hormon estrogen dan terjadilah pembentukan kembali endometrium atau diistilahkan dengan proliferasi. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, pada fase praovulasi atau fase folikel ini, kalian bisa simak bahwa hormon yang paling menonjol ya, nanti adalah FSH. Di sini dia mulai meningkat kadarnya. Kemudian estrogen juga mulai naik. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari keadaan endometrium, endometrium di sini mulai meningkat ketebalannya, berarti terjadi pembentukan kembali atau proliferasi, diikuti dengan perkembangan folikel sampai terbentuklah folikel yang matang maksimal tadi yang dinamakan dengan folikel de Graaff. Kita lanjut ya. Nah, fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Terjadi pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Fase ini ditandai dengan kenaikan hormon estrogen yang menghambat sekresi FSH. Nah, terhambatnya FSH di sini akan merangsang hipofisis untuk melepaskan LH, luteinizing hormone. Nah, LH di sini akan mempengaruhi terjadinya peristiwa ovulasi. Makanya untuk fase ovulasi di sini, hormon yang paling menonjol, paling tinggi kadarnya adalah hormon LH yang berperan dalam peristiwa ovulasi, pelepasan oosit sekunder. Nah, yuk kita lihat dari grafik. Sini.
estrogen yang mulai naik, kemudian akan menghambat FSH, FSH-nya turun, dan LH-nya akan dinaikkan kadarnya. Sehingga LH nanti di sini akan memicu terjadinya peristiwa ovulasi. Nah, ini untuk gambar folikelnya, terjadilah ovulasi. Seperti itu. Dan fase yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau fase luteal atau fase sekresi. Terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Ingat, dimulai dari hari pertama menstruasi. Nah, pada fase ini terbentuk korpus luteum atau badan kuning. Korpus luteum di sini adalah folikel kosong yang ditinggalkan oleh ovum yang sudah diovulasikan tadi ya. Nih, di fase ovulasi. Nah, si korpus luteum atau badan kuning akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Untuk fase ini didominasi oleh hormon progesteron. Kenapa? Karena hormon progesteron akan mempertahankan ketebalan endometrium. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi, kemudian terbentuk zigot, maka zigot akan menempel pada endometrium. Nah, kita lihat lagi yuk di grafiknya. Nih, setelah ovulasi ya, jadi ini hormon progesteron mendominasi, paling tinggi kadarnya, sehingga yang terjadi adalah nih, dinding endometriumnya ada pada keadaan yang paling tebal. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari grafik suhu, umumnya nih, apabila hormon progesteron ini naik, kemudian endometriumnya ini menebal, maka terjadi peningkatan suhu tubuh, suhu basal tubuh. Itu tujuannya juga untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan apabila terjadi fertilisasi. Apabila tidak ada fertilisasi, maka siklus akan terulang kembali. Jadi mulai dari awal lagi, Ibu ulangi ya, ada fase menstruasi terjadi pada hari pertama sampai kelima, fase praovulasi atau fase folikel atau proliferasi terjadi pada hari ke-6 sampai ke-13, fase ovulasi yang terjadi pada hari ke-14, dan fase pasca ovulasi atau luteal atau fase sekresi yang terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai contoh penerapannya dalam soal ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa.